Hah? Siapa kamu? Namanya siapa? A few moments later. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem koloid. Apa sih yang dimaksud dengan koloid? Lalu apa saja jenis-jenisnya? Dan apa sifat dari koloid tersebut? Simak video berikut ya. Oke. Alhamdulillah, kolaknya enak banget. Tahukah kalian, kolak itu kan santan. Santan itu larutan atau bukan ya? Terus, apa bedanya sama susu, larutan gula, dan tepung jika dicampur dalam air? Yuk, kita simak penjelasannya. Sebelum itu, yuk kita tahu dulu, apa sih sebenarnya campuran? Di sini, saya punya 1 gelas air. Kemudian ditambahkan dengan garam, diaduk dengan rata hingga larut. Kemudian di gelas lainnya saya mempunyai air yang sama, namun saya menambahkannya dengan tanah. Kemudian saya aduk sampai larut. Keduanya saya letakkan di meja yang sama. Beberapa menit kemudian terjadi perubahan. Di gelas yang berisi air dan tanah terlihat ada endapan di bawah gelas, sedangkan di gelas yang berisi air, garam atau larutan garam tidak terlihat adanya endapan. Jika kita lihat dengan kaca pembesar, pada gelas air dan garam tidak terlihat adanya garam. Namun gelas satunya yang berisi air dan tanah terlihat tanah yang perlahan-lahan turun dan kemudian mengendap. Berdasarkan kedua contoh tadi, kita dapat mengklasifikasikan campuran menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen atau larutan sejati adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Campuran homogen mengacu pada larutan-larutan yang bisa kita kenal. Larutan adalah campuran 2 atau lebih saat dalam satu fase dengan jumlah yang lebih banyak disebut dengan pelarut, sedangkan zat yang lebih sedikit disebut dengan zat terlarut. Untuk kasus air garam yang sudah kita buat tadi, garam adalah zat terlarut sedangkan air merupakan pelarut. Larutan homogen dibagi menjadi 3 tipe yang berbeda berdasarkan pelarut dan zat terlarutnya. Larutan cair dalam cair, padat cair dan gas dalam cair. Contoh larutan cair dalam cair cuka. Pada larutan cuka dan air sama-sama berada pada fase cair. Sedangkan untuk larutan padat dalam cair, contohnya adalah larutan garam yang berbentuk padat, merupakan zat terlarut, sedangkan air yang berada pada fase cair sebagai pelarut. Sedangkan contoh larutan gas dalam cair adalah air soda. Dalam air soda terdapat gas yang terlarut dalam air gas tersebut adalah CO2. Lalu, bagaimana dengan campuran hidrogen ya? Jadi, suspensi dan koloid merupakan campuran hidrogen. Suspensi merupakan campuran dari air dan material yang tidak terlarut. Ukuran partikel dari suspensi yaitu 10⁻⁵ cm atau lebih besar. Jadi, dalam suspensi, partikel zat terlarut akan tersuspensi seluruh zat terlarut. Pada suspensi akan mengalami pengendapan. Contohnya, yaitu tepung dalam air. Ketika kita menambahkan tepung dalam air lalu mengaduknya dan kita diamkan campuran tersebut dalam beberapa menit, maka tepung akan mengendap di bawah. Contoh lain dari suspensi yaitu tanah dalam air atau lumpur yang sudah dijelaskan di awal ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang koloid. Koloid juga merupakan campuran hidrogen tetapi tampak seperti campuran homogen. Koloid terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat yang dicampurkan. Nah, oleh karena itu koloid memiliki fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadi penyebaran tersebut.
Pengertian fase di sini berbeda dengan wujud. Hal ini disebabkan karena terdapat zat yang wujudnya sama tetapi memiliki fase yang berbeda. Contohnya ialah santan. Ternyata dalam santan terdapat partikel minyak dalam air. Partikel minyak tersebut memiliki fase yang berbeda dengan air, walaupun keduanya berwujud cair. Partikel minyak tersebut berperan sebagai fase terdispersi, sedangkan air medium terdispersi partikel koloid berukuran kecil dari 10⁻5 cm pada koloid. Partikel ikut ke dispersi secara merata ke keseluruhan larutan. Partikel koloid tidak dapat dilihat dengan mata telanjang karena ukurannya yang sangat kecil. Akan tetapi, adanya partikel tersebut dapat dilihat dengan alat mikroskop ultra atau mikroskop elektron. Contoh lain dari koloid yaitu susu, mentega, tinta, dan cat. Selain santan, juga susu juga termasuk koloid. Susu mengandung sekitar 4% partikel. Hal tersebut yang terdispersi di dalam air, itulah mengapa tampak berwarna putih dalam susu, lemak dalam fase terdispersasi, dan air medium berdispersi. Selanjutnya adalah jenis-jenis koloid yang dibedakan menjadi 8, yaitu 1 sol padat, 2 emulsi padat, 3 buih padat, 4 sol, 5 emulsi, 6 buih, 7 aerosol padat, 8 aerosol cair. Apakah kalian pernah melihat mutiara dan kaca berwarna? Keduanya merupakan contoh koloid dengan medium pendispersi padat dan fase terdispersi padat. Koloid jenis ini disebut dengan sol padat. Selanjutnya ada keju dan mentega. Keduanya merupakan contoh koloid dengan medium pendispersi padat dan fase terdispersi cair. Koloid jenis ini disebut dengan emulsi padat. Jenis koloid yang ketiga adalah buih padat. Contohnya yaitu kerupuk dan batu apung dengan medium pendispersi padat dan fase terdispersi gas. Jenis koloid yang keempat adalah sol. Contohnya yaitu cat dan puding dengan medium pendispersi cair dan fase terdispersi padat. Selanjutnya ada susu dan santan. Keduanya merupakan contoh koloid dengan medium pendispersi cair dan fase terdispersi cair. Koloid jenis ini disebut dengan emulsi. Jenis koloid yang keenam adalah buih, contohnya yaitu krim kocok dan buih sabun dengan medium pendispersi cair dan fase terdispersi gas. Contoh koloid yang ketujuh adalah aerosol padat. Contohnya yaitu asap dan debu dengan medium pendispersi gas dan fase terdispersi padat. Dan jenis koloid yang terakhir yaitu aerosol cair. Contohnya yaitu kabut dan awan dengan medium pendispersi gas dan fase terdispersi cair. Berikutnya, apa saja sih sifat-sifat koloid? Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama John Tyndall. Efek Tyndall merupakan efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Maksudnya gimana ya? Jadi gini guys, ketika ada berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Hal ini karena larutan tersebut bersifat homogen. Tetapi, ketika berkas cahaya diarahkan ke koloid dan suspensi, gas cahaya akan dihamburkan, sehingga jejaknya dapat terlihat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada sorot mobil ketika malam hari saat berkabut. Yang kedua yaitu gerak Brown. Seorang botanis asal Skotlandia, Robert Brown berhasil mengamati gerakan partikel koloid. Ia menemukan ternyata secara mikroskopis partikel-partikel koloid akan bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau zigzag dalam medium pendispersi. Nah, gerakan ini
disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Terjadinya gerak Brown ini diakibatkan adanya tumbukan partikel-partikel pendispersi terhadap partikel terdispersi, sehingga partikel terdispersi akan terlontar. Yang ketiga yaitu adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan ion pada permukaan koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan karena adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi.